Shalom. Shalom Bapak Ibu. Siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, mari kita buka Injil kita yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-49. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab dan nabi-nabi dan kitab-kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan pagi ini adalah ada tanggung jawab sebagai orang Kristen. Apa Bapak Ibu? Ada tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Tadi firman Tuhan yang kita baca adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Kita semua sebagai orang percaya tahu bahwa 3,5 tahun Yesus itu bersama dengan murid-murid. Akhirnya Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Ya. Dan kita tahu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus itu tidak mati selama-lamanya. Pada hari yang ketiga setelah ia mati, dia bangkit dari kubur, ya, dan membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Amin. Dan dia membuktikan kepada dunia bahwa dia hidup. Dia menampakkan diri kepada banyak orang, juga termasuk kepada ke-11 daripada muridnya. Habitat dari Yesus ya, bukan di bumi Bapak Ibu Saudaraku. Dia ada Tuhan yang mulia yang meninggalkan surga. Oleh sebab itu segala tugas yang sudah dia selesaikan di bumi, dia kembali ke surga. Ketika tugasnya selesai, dia harus kembali ke surga. Tetapi kita lihat, dia tidak membiarkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Tetapi dia Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ayo katakan kanan kiri saudara, dia Allah yang bertanggung jawab. Kenapa saya katakan dia Allah yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita? Ketika dia mau naik ke surga, dia berjanji tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kita perhatikan Lukas 24 ayat 49, coba kita perhatikan. Ya. Berkata demikian, dan aku akan mengirim kepadamu apa? Apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Apa yang dijanjikan oleh Bapak Tuhan kita? Roh Kudus. Ya. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi dia berjanji mengirimkan Roh Kudus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Yang percaya katakan amin. Ini wujud Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita sebagai orang tua, ya, kadangkala kita bisa berjauhan dengan anak kita. Kalau kita sebagai orang tua yang baik, Bapak Ibu Saudara, kalau anak kita mau pergi jauh, tentu kita kasih bekal.
Betul tidak? Kasih jangan kasih nasihat. Kalau sudah sampai di luar kota, kita telepon di mana? Keadaannya bagaimana? Tempat tinggalnya bagaimana? Kita berbicara kita Bapak yang di dunia. Saya mau kasih tahu, Bapak kita di surga jauh lebih bertanggung jawab daripada Bapak yang di dunia. Amin. Kalau Tuhan sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, tentu ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Orang-orang yang menerima anugerahnya. Hari ini kita sama-sama belajar, ya. Tanggung jawab apa sih yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita? Tanggung jawab apa sih yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita? Yang pertama, kita kembali ke Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 44 dan 45. Bapak Ibu Saudara perhatikan, tanggung jawab apa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Dikatakan di Injil Lukas 24 ayat 44 dan 45 berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, ya. Ini perkataan sebelum Yesus terangkat ke surga. Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus apa? Digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka, perhatikan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saya pastikan bahwa murid-murid adalah orang-orang yang membaca kitab suci. Mereka pasti membaca kitab-kitab Taurat. Mereka pasti membaca kitab-kitab para nabi. Ya, mereka pasti membaca kitab-kitab Mazmur. Karena mereka adalah orang Yahudi. Kalau mereka baca kitab suci tanpa Tuhan bukakan mereka, mata mereka. Ya, tidak ada bedanya murid-murid dengan pada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi juga baca kitab Taurat, betul? Ya. Apalagi ahli Taurat, dia pasti baca kitab Taurat. Tidak mungkin tidak baca. Tetapi ketika mata mereka tidak disingkapkan, ya, matanya tidak dibukakan oleh Tuhan, selubungnya tidak dibukakan oleh Tuhan. Ya. Walaupun mereka sampai titik koma hafal tentang hukum Taurat, tetapi mereka tetap menganiayai Tuhan Yesus. Zaman sekarang berapa banyak tokoh-tokoh agama, ya, maaf, ya. Dan dalam tanda petik dia itu memberitakan tentang kebenaran. Tapi dia herannya, dia memberitakan kebenaran, tapi dia menganiaya orang yang beragama. Bahkan membunuh orang yang beragama. Atas nama agama. Kalau mata kita tidak Tuhan singkapkan, ya, kita baca kitab Taurat, kita baca kitab-kitab para nabi, ya, kita baca kitab Mazmur, ya, itu mata kita masih ada selubung sehingga kita tidak bisa mengerti kebenaran itu secara utuh. Kita contoh Rasul Paulus. Sebelum dia menjadi rasul, dia adalah Saulus, ya. Dia ngerti Taurat. Dia dididik oleh Gamaliel. Ya. Semua dia bisa. Sebagai orang Yahudi. Apa yang dia kerjakan? Menganiayai Tuhan, jemaat Tuhan. Ketika dalam suatu perjalanan ke Damsyik, dia melihat cahaya yang tidak mampu sehingga mata dia menjadi buta. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia rebah di tanah. Matanya menjadi buta. Bapak Ibu Saudara. Mata jasmaninya dibutakan.
Ada yang mau mata jasmani yang dibutakan? Ada yang mau? Rasul Paulus sampai mata jasmaninya dibutakan. Sampai dia betul-betul mengerti siapa itu Tuhan. Ya hari kemudian baru matanya dicelikkan, dia boleh mengerti bahwa selama ini dia itu salah. Pandangannya salah. Dia pikir dia menganiaya jemaat Tuhan, dia melakukan kebenaran. Padahal itu salah. Padahal dia itu baca kitab Taurat, dia baca kitab Mazmur, dia baca kitab-kitab para nabi. Bahaya loh Bapak Saudara. Coba perhatikan di ayat ke-45. 45. Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa? Ya. Tanpa Tuhan membukakan pikiran kita, kita tidak mungkin mengerti tentang kitab suci. Ya. Sebagai orang Kristen kita patut bersyukur ya. Kita seperti murid-murid Yesus pada saat itu. Mata kita Tuhan bukakan supaya kita mengerti kitab suci. Pikiran kita Tuhan bukakan supaya kita mengerti kitab suci. Kalau tanpa Tuhan bukakan Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak akan mungkin mengerti. Kenapa Tuhan bukakan? Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita lihat ayat referensinya di 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan ya. Bapak Ibu perhatikan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi apa? Tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ini Rasul Paulus berbicara tentang orang-orang Yahudi, matanya masih terselubung. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, apa yang terjadi? Mereka tidak mengerti kebenaran secara benar. Karena hanya Kristus saja yang dapat. Siapa yang bisa menyingkapkan? Bapak sudah percaya bahwa hanya Kristus saja yang bisa menyingkapkan? Bapak sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Yakin Tuhan sanggup menyingkapkan? Gak ada aminnya. Bapak saya yakin bahwa Tuhan bisa singkapkan ketika kita membaca kitab suci? Dikatakan bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada apa? Selubung menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari padanya. Kita sangat beruntung Bapak Ibu Saudaraku. Kita adalah orang-orang yang berbalik kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Sehingga selubung itu Tuhan ambil. Pertanyaannya Bapak Saudara, kalau engkau tidak mau dan tidak membaca firman Tuhan, bagaimana Tuhan membuka pikiran kita? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara jadikan firman Tuhan itu makanan setiap hari enggak? Iya ya, cuma satu orang. Ini tanggung jawab loh Tuhan taruh dalam kehidupan kita loh. Amin. Jangan hanya status kita saja menjadi orang Kristen. Jangan hanya saja kita ini seolah-olah orang yang rajin beribadah. Tapi kita tidak sendiri, kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kalau engkau tidak pernah membaca firman Tuhan, engkau jarang membaca firman Tuhan. Hanya sekali-kali membaca firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu membuka selubung di mata kita. Bagaimana Tuhan membuka pikiran kepada kita. Sehingga kita bisa dituntun ke jalan yang benar. Itu tidak mungkin Bapak Saudara. Kemarin saya sharing-sharing sama anak menantu saya. Dia bilang, "Pak, saya berkomitmen baca firman Tuhan setiap hari." Yes, benar itu. Engkau sudah di track yang benar.
Karena tanpa firman Tuhan, seringkali kita tersesat. Seringkali kita tidak bisa menguasai diri kita. Betul Pak? Betul? Kenapa? Dalam diri kita itu tidak ada firman Tuhan walaupun status kita sebagai orang percaya. Ya, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kasih tanggung jawab, Tuhan berikan tanggung jawab kepada setiap orang percaya. Itu apa? Ada keharusan baca firman Tuhan. Ayo katakan kanan kiri saudara, ada keharusan kita baca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan sebagai orang percaya, kita ini berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan ketika membaca ya dalam tanda petik ya kita ya kitab suci ya. Saya tidak bicara yang di luar. Kita itu dibedakan. Bedanya di mana? Tuhan itu bisa mensingkapkan selubung di mata kita sehingga kita bisa mengerti kebenaran secara utuh. Makanya agama Kristen tidak mengajarkan kebencian, tidak mengajarkan membela agama. Karena di dasarnya adalah kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin? Makanya visi gereja kita adalah kembali kepada gereja mula-mula yang penuh kasih dan kuasa. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Tidak mungkin tahu. Konyol kita Bapak Saudaraku. Tuhan berikan tanggung jawab kepada setiap kita untuk senantiasa membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhanlah letak kekuatan setiap orang percaya. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab apalagi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Kita kembali ke Injil Lukas pasal 24 ayat ke-47. Saya hanya bagikan 2 poin saja. Yang pertama, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Setiap hari, setiap saat kita harus belajar membaca firman Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar membaca dan melupakannya, tetapi setiap kali kita baca, kita pelan-pelan kita baca, kita merenungkannya dan kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Yang kedua, tanggung jawab apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Lukas pasal 24 ayat 47. Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem. Ya. Bapak Ibu Saudara lihat baik-baik ya. Yang lain itu apa sih? Ya. Bukan hanya berbicara tentang kita baca firman Tuhan saja ya. Sehingga Tuhan bisa singkapkan. Ada yang lain yang menjadi tanggung jawab kita itu apa? Dikatakan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus di apa? Siapa yang bisa menyampaikan? Ya Pak Pendeta lah yang menyampaikan. Ada tulis Pak Pendeta di sini? Halo? Dalam nama berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari mana? Ayo kita lihat 48 ayat 48 biar kita ngerti 48. Yuk kita sama-sama baca ya. Kamu adalah pendeta atau kamu nih siapa nih? Kita hendak berbicara semua orang percaya. Amin. Itu menjadi tanggung jawab kita. Kadang sebagai hamba Tuhan ya, saya sedih. Kenapa sedih? Kita sampaikan kepada orang lain dalam penting ya. Jangan sampai kita sampaikan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen kita tidak mengerti dasar iman kita. Ini dasar loh dari iman kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tadi dikatakan apa?
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ini dasar kita sebagai orang Kristen. Jangan mau sampai kita memberitakan kepada orang lain tentang percaya kepada Yesus. Kita sebagai orang percaya, kita tidak mengerti, kita tidak punya landasan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Contoh Bapak Ibu Saudaraku, saya bertanya ya kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau suatu ketika, ya maaf ya, saya tidak berkata Bapak Ibu Saudara, ya kita nanti, ya, maaf itu bukan berbicara kita harus hari ini harus mati, tidak ya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, ya Bapak Ibu Saudara yakin nggak nanti kita meninggal, kita itu masuk surga? Jangan amin tok loh Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara yakin Bapak Ibu Saudara masuk surga? Ini dasar loh iman kita. Ayo, yuk dalam hati ya, nggak usah jauh keluar ya, dalam hati. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara yakin kalau satu saat nanti Bapak Ibu Saudara nanti mati ya? Ya. Mati apa mati ya? Mati ya. Ya. Meninggal, masuk surga, kenapa yakin? Ya kenapa yakin? Ini harus kita mengerti loh, ini dasar loh Bapak Ibu Saudara. Ini dasar kita sebagai orang Kristen. Ya Pak, kalau saya rajin beribadah Pak, nanti saya masuk surga. Kalau dasarnya kita beribadah, ramai-ramai kita nginap di gereja, ayo. Ya Pak, saya pasti masuk surga Pak, karena saya banyak berkorban untuk gereja, saya banyak beramal Pak. Ya perbuatan baik saya banyak Pak, nanti saya masuk surga. Ngawur, itu bukan iman orang Kristen. Bapak Saudara yakin suatu hari kelak kita masuk surga? Ya Pak, saya yakin saya masuk surga Pak. Kenapa Pak? Nggak seperti itu, nggak perpuluhan. Saya ini rajin perpuluhan, saya pasti masuk surga. Ngawur itu. Perpuluhan itu tidak ada kaitan dengan surga Bapak Saudaraku. Perpuluhan itu kaitan dengan apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Ya contoh Bapak Saudaraku, kalau engkau punya orang tua Bapak Saudaraku, ya pernah nggak ngekein duit? Kalau nggak pernah kirim uang, nggak pernah kasih makanan, mau mengasihi orang tua, omong kosong, omong doa aja, betul tidak? Pak, saya yakin masuk surga Pak. Kenapa? Pendeta kemana-mana, saya selalu ikut Pak. Ngawur itu. Pendeta juga banyak salah jalan Bapak Saudaraku. Betul tidak? Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa masuk surga? Tadi yang kita baca Bapak Saudara, coba diulangin ya. Tadi ditayangkan sebentar ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Yuk, Lukas 24 ayat 47 tadi. 47. Lukas 24 ayat 47, tolong ditayangkan. Ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada bangsa-bangsa. Bagaimana dosa kita bisa diampuni Bapak Ibu Saudaraku? Orang Kristen yang tidak boleh kita lupa adalah Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Dia dipakukan di atas kayu salib dan dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa kita. Supaya kita orang berdosa tidak berdosa memperoleh pengampunan. Amin. Itu jalan pertobatan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu ada pengampunan dosa bagi setiap kita. Itulah jalan kita bisa masuk surga. Amin. Jangan bilang saya beramal. Kalau beramal orang kaya semua itu masuk surga Bapak Saudaraku. Betul tidak? Bagaimana dengan orang yang nggak punya nggak bisa beramal? Kita ingat ya cerita tentang Abraham dan itu Lazarus dan orang kaya. Ya. Orang miskin itu selalu ya. Lazarus selalu apa? Ya.
miskin kan, nggak punya apa-apa. Ketika mereka sama-sama itu, satu dibawa ke surga, satu dibawa ke neraka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Orang kaya itu bisa masuk surga? Tidak bisa. Kekayaan itu tidak bisa membeli surga Bapak Ibu Saudaraku. Amal ibadah itu tidak bisa membeli surga. Hanya kepercayaan kita kepada Yesus saja yang bisa membawa kita kepada surga. Amin. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudaraku. Yakin kalau kita nanti kelak meninggal masuk surga? Yakin? Kenapa Bapak Ibu Saudara yakin? Kenapa Bapak Ibu Saudara yakin? Karena dosa kita yang besar sudah Tuhan tanggungkan ya ketika Tuhan mati di atas kayu salib. Kalau kita mengerti ini ada tugas, tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Amin. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan apa? Apa itu tanggung jawab apa itu? Kita lihat lagi di ayat 47. Lihat ya, lihat baik-baik ya. Tadi kembali ayat 47 ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus sampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari mana? Dari Salem ayat 48. Kamu ada saksi dari semuanya itu. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi saksinya Tuhan, supaya disampaikan kepada bangsa-bangsa. Ya Pak, kalau begitu Pak, saya mau tinggalkan kota Surabaya, saya mau menginjil Pak ke Nigeria. Ada yang mau ikut saya sini? Mungkin WL-nya mau ya ikut saya ke Nigeria. Biar lebih mantap. Tuhan tidak suruh kita jauh-jauh dulu, mulai dari mana? Dari Yerusalem. Kalau engkau baca di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 dikatakan demikian. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku mulai dari mana? Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tentang diri kita sendiri. Ayo katakan diri kita sendiri. Ya, firman Tuhan harus untuk diri kita sendiri dulu. Ayo katakan firman Tuhan harus untuk diri kita sendiri dulu. Ya, baru boleh sampaikan ke luar. Kalau diri kita sendiri tidak ada pertobatan, bagaimana kita sampaikan firman Tuhan? Kita ini membohongin diri kita sendiri. Ya. Firman Tuhan itu harus menjadi rema atas diri sendiri. Kita harus bisa rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Baru kita bisa menjadi saksi Tuhan keluar. Baru boleh ke Yudea, baru boleh ke Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hidup dalam pertobatan, saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita, mereka boleh melihat dalam diri kita ada perubahan, sehingga mereka juga boleh ikut Tuhan. Jadi saksi itu bukan naik ke mimbar, lalu berkaor-kaor kita bersaksi, bukan. Menjadi saksi itu, hidup kita itu menjadi suratan Kristus dan semua orang boleh baca. Amin Bapak Ibu. Mulai dari siapa? Mulai dari diri kita masing-masing. Tapi seringkali terjadi Bapak Ibu Saudaraku, kita ingin penginjilan ke Afrika, kita ingin penginjilan ke mana-mana, tapi diri kita sendiri tidak hidup di dalam pertobatan. Bisa apa bisa? Bisa. Ngawur itu Bapak Ibu. Pertobatan itu harus dimulai dari diri kita dulu. Baru sampaikan kepada bangsa-bangsa. Baru bisa memperluas kemana-mana. Amin Bapak Ibu. Tanggung jawab apa yang Tuhan berikan pada kita? Halo, sebagai orang percaya, tanggung jawab apa? Menjadi saksi. Orang berkata, waduh dulu ya, orang ini jahat loh. Kok sekarang jadi baik ya?
Kenapa sih? Oh, ternyata kenapa? Dia sekarang sudah percaya Tuhan Yesus. Dulu pemarah, sekarang menjadi pemurah. Betul? Wah, dulu orang ngamoan, sekarang jadi baik. Dulu suami enggak benar, sekarang menjadi suami yang takut istri, bukan, ya. Suami yang takut Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Nanti cari aman Bapak Ibu. Ada tanggung jawab loh Tuhan berikan kepada kita. Ketika hidup kita ya bisa bertanggung jawab. Saya sangat percaya Bapak Saudaraku. Apa yang Bapak Saudara butuhkan? Apa yang Bapak Saudara butuhkan? Soal makan, minum, kekayaan. Itu kecil bagi Tuhan. Amin. Kok gak yakin gitu? Ini hal sehari-hari itu kecil bagi Tuhan. Yang penting Bapak Ibu Saudara cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu pasti Tuhan tambahkan buat kita. Ada tanggung jawab di setiap kita Bapak Saudaraku. Tanggung jawab adalah kewajiban kita membaca firman Tuhan. Supaya kita memiliki satu landasan yang kuat. Yang kedua, hidup kita, kekristenan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kekristenan kita ini harus menjadi saksi, harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat di perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.